Assalamualaikum, balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Dan di video kali ini aku mau kasih beberapa tips untuk kalian yang masih menjadi bumil. Mungkin itu bumil pertama ya, apalagi ya. Jadi mungkin belum tahu ciri-ciri ketika persalinan sudah dekat. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa sih? Yuk simak video aku kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya. Yang udah subscribe aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah. Oke, jadi langsung saja kita ke ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama yaitu persalinan sudah bisa terjadi sejak minggu ke-37. Jadi biasanya perhitungan usia kehamilan itu 40 minggu kan ya, bisa maju bisa mundur. Dan kalau misalnya maju itu dari usia minggu ke-37 sudah bisa melahirkan. Nah, jadi bagi para calon ibu, para moms yang sudah akan menjadi ibu atau mungkin anak kedua, anak ketiga ya, tapi masih tetap interest dong ya pasti saat mau melahirkan. Persiapin aja semuanya sejak minggu ke-37 ya. Persiapkan mental, fisik, kemudian semua kayak peralatan atau perlengkapan yang mau kita bawa ke rumah sakit. Dan tentunya persiapkan juga dananya ya. Biasanya akan ada dana-dana tidak terduga ketika kita sudah memasuki rumah sakit. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu kram atau sakit punggung bagian bawah menyeluruh sampai dengan pinggang ya. Nah, ini disebabkan karena persendian dan juga ligamen itu sedang mulai membuka. Nah, membukanya ini adalah proses membuat jalan lahir bagi si bayi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu rasa bersemangat. Jadi kalau kalian ketika masih hamil mulai di atas minggu ke-35 mungkin ya, itu mulai bersemangat. Nah, berarti itu persiapan dede bayinya udah mau launching nih. Tapi jangan sampai kalian kelelahan. Karena kalau kelelahan nanti bisa nggak maksimal saat persalinan. Jadi mungkin akan tenaganya akan berkurang atau fisiknya sudah mulai melemah karena saking semangatnya. Nah, tetap harus dijaga ya, tetap harus jangan sampai kelelahan. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu perut mulas dan diare. Nah, kalau udah diare kayak gini kalian wajib banget minum air putih yang banyak biar kalian nggak dehidrasi ya, biar cairannya itu tetap ada, tetap stay sampai nanti lahiran. Kalau kalian nanti dehidrasi, tenaga kalian akan sangat berkurang atau sangat sedikit untuk persalinan nanti. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah mulai kontraksi palsu. Nah, kontraksi itu yang seperti apa sih rasanya? Kontraksi itu kram perut ya, atau perut itu tiba-tiba menjadi kaku. Nah, kalau misalnya masih kontraksi palsu biasanya bisa datang dan pergi atau hilang dan muncul begitu saja. Kita nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Jadi saat perut kita keras kaku, itu mungkin saat masih tidur miring ke kanan, kita tinggal ubah posisi miring ke kiri. Jadi masih biasa aja, kita nggak perlu se-worry itu, se-khawatir itu nggak perlu karena masih kontraksi palsu. Dan kontraksi palsu juga waktunya nggak lama atau masih sebentar-sebentar saja, kemudian bisa hilang begitu saja. Jadi nggak ada penanganan khusus untuk kontraksi palsu ini. Tapi yang pasti kalau udah kontraksi palsu berarti itu sudah menandakan sebentar lagi akan adanya kontraksi asli. Kemudian ciri-ciri yang keenam yaitu mulai kontraksi asli. Nah, kalau kontraksi asli ini waktunya lebih intens, jadi perut kita kramnya itu atau mulesnya, sakitnya, kakunya itu mulai intens. Jadi misalnya 1 menit sekali atau 2 menit sekali, dan waktunya juga cukup lama sampai 1 menit lebih gitu ya, atau dari di atas 30 detik lah, tapi waktu intensnya itu lebih sering. Nah, itu udah menjadi tanda-tanda kontraksi asli. Jadi itu adalah ciri-ciri, wah ini gelombang cintanya sudah muncul. Berarti harus benar-benar persiapan. Kalau misalnya kalian belum bisa membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi asli, kalian bisa download aplikasi penghitung waktu kontraksi ya. Atau kalau misalnya kalian bingung, aplikasi terbaik penghitung waktu kontraksi itu yang mana sih? Karena banyak banget ya di App Store maupun Play Store. Nah, kalian bisa cek video aku yang ini karena di situ aku udah pilihin aplikasi terbaik, karena aku juga udah riset ya, aplikasi terbaik yang bener-bener ngebantu kita untuk
tahu, untuk bisa mendeteksi oh ini masih kontraksi palsu, oh ini udah kontraksi asli gitu. Dan ada juga beberapa yang ada musiknya tuh kayak menenangkan kita, karena saat kontraksi asli itu pengalaman aku kemarin ya, Masya Allah sungguh luar biasa banget. Kita tuh sampai, dari aku sendiri ya, itu sampai nggak nafsu makan. Aku nggak sadar kalau aku belum sarapan waktu itu, karena bener-bener fokusnya tuh cuma saat kontraksi itu. Jadi saat kontraksi beberapa detik, bahkan sampai 1 menit itu, kita jadi bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, karena buat gerak pun nggak bisa. Jadi saat kontraksi kita harus benar-benar tenang, kita harus diem dulu sebentar untuk merasakan gelombang cinta tersebut. Jadi kalian sebagai calon moms wajib banget punya ya aplikasi penghitung waktu kontraksi. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu sulit tidur atau sudah nggak bisa tidur. Nah ini juga aku alami waktu itu, curcol sedikit ya. Jadi waktu itu aku jam 2 malam, itu biasanya aku memang bangun sih di jam-jam sepertiga malam, terus habis itu bisa tidur lagi. Tapi saat itu aku nggak bisa tidur lagi sampai paginya. Dan aku nggak berpikir bahwa itu kontraksi asli ya, karena beberapa hari sebelumnya pun aku merasakan sakit yang seperti itu. Tapi di hari itu emang sakitnya beberapa kali lebih kuat atau lebih besar sakitnya dibanding beberapa hari sebelumnya. Dan memang benar-benar jadi nggak bisa tidur, rasanya tuh emang nggak ngantuk gitu ya, jadi benar-benar jadi nggak bisa tidur. Padahal sakit ya, biasanya kalau sakit dibuat tidur tuh masih bisa, tapi kalau udah kontraksi asli itu biasanya udah nggak bisa tidur. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu keluar keputihan dan juga lendir darah. Nah aku waktu itu nggak tahu, masih sama sekali nggak tahu itu artinya apa, itu maksudnya apa, aku nggak tahu. Karena saat keluar itu pun perut aku juga nggak yang sakit banget atau nggak sedang berkontraksi gitu. Jadi aku pikir ini keputihan biasa, tapi kok ada bercak darahnya gitu. Tapi aku waktu itu masih tanya-tanya ke teman aku, yang teman aku juga sebagai bidan, dan katanya itu masih nggak apa-apa, itu ciri-ciri mau adanya pembukaan gitu aja katanya. Tapi masih nggak apa-apa kok kalau mbaknya belum merasakan sakit yang luar biasa, katanya belum perlu ke dokter, belum perlu ke rumah sakit. Oke, jadi aku masih keep ya, belum ke rumah sakit. Ciri-ciri yang ke-9 yaitu mual dan muntah, atau salah satunya aja nih. Kalau aku kemarin salah satunya aja, aku kayak mual gitu, terus nggak nafsu makan. Tapi ini juga nggak pasti ya, nggak pasti semua calon ibu atau semua bumil mengalami hal ini, karena ada juga yang nggak mual muntah juga. Tapi kalau aku kemarin, di kasus aku kemarin itu mual, sempat mual memang. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu cemas. Nah biasanya cemas ini terjadi ketika kita sudah mulai pembukaan 1 sampai dengan 5. Biasanya akan ada rasa khawatir, jadi kayak cemas yang berlebihan, panik. Nah seperti itu, kita harus bisa merilekskan diri kita sendiri. Kita harus tenang, kita harus mencoba untuk rileks, karena kalau misalnya kita akan panik, takutnya akan menguras energi dan pikiran kita, sehingga ketika nanti persalinan kita tidak maksimal. Jadi harus bisa merilekskan pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, dan tubuh kita sendiri. Kalian pasti bisa, aku percaya. Kita semua perempuan-perempuan hebat, yang mana ketika kita sudah diamanati oleh Tuhan, oleh yang di atas, kita hamil, berarti kita sudah dipercaya bahwa kita mampu melaksanakan atau melewati ini semua. Seperti itu ya. Jadi kalian gak perlu khawatir ketika kalian cemas, panik. Kalian harus berusaha menenangkan diri sendiri. Nah jadi kalau misalnya kalian mengalami beberapa hal yang aku sebutkan tadi di atas, kalian bisa berkonsultasi ke penolong persalinan kalian, atau kalian bisa langsung datang ke rumah sakit yang akan kalian jadikan sebagai tempat persalinan nanti, biar dicek kira-kira sudah pembukaan atau belum. Aku curcol sedikit ya kalau pengalaman aku kemarin. Jadi aku kemarin itu kan dari jam 2 pagi nggak bisa tidur lagi tuh sampai paginya. Nah subuh itu keluar lendir atau lendir campur bercak darah. Kemudian masih belum sakit, tapi mulai jam 6-an itu udah sakitnya agak luar biasa ya. Nah kemudian jam 7 aku periksa ke dokter atau ke rumah sakit, ternyata sama sekali belum ada pembukaan, masih pembukaan 0, sama sekali belum ada pembukaan. Padahal itu menurut aku sakitnya udah jauh lebih sakit dibanding hari-hari sebelumnya ya, tapi ternyata belum ada pembukaan. Jadi aku putuskan untuk pulang ke rumah. Nah ketika sudah sampai rumah itu mulai aku cemas, mulai nggak nafsu makan, pokoknya mulai kayak
sakitnya juga mulai bertambah, kontraksinya semakin intens. Nah, sampai akhirnya di jam 12 siang itu aku mutusin buat oke, kita ke rumah sakit aja buat ngecek, karena aku udah kayak pucet banget gitu ya, udah bener-bener kayak nggak kuat buat duduk, buat membuka mata itu kayak hampir nggak kuat ya, udah pucet, lemes banget gitulah ya. Kemudian akhirnya jam 1 sampai ke rumah sakit, terus cek sama dokternya, dan alhamdulillahnya sudah pembukaan lengkap, sudah pembukaan 10. Jadi aku nggak tahu lagi tuh rasanya pembukaan 1 sampai dengan 9, karena di jam 7 pagi itu aku cek belum ada pembukaan kan ya, akhirnya aku pulang lagi. Tapi ternyata di jam 1 siang aku cek lagi sudah pembukaan lengkap, dan alhamdulillahnya lagi jam 2 sudah terlahir baby aku, yaitu baby Rayanka. Jadi itu sefruit secuil kisah dari aku ya. Jadi ada yang mungkin segampang itu kayak aku ya, alhamdulillah menurut aku itu gampang, dipermudah, semuanya diperlancar. Ada juga yang mungkin dari pembukaan 1 bisa berhari-hari ya menjelang pembukaan 10. Kemudian ada juga yang bahkan mungkin 24 jam. Kalau aku mungkin dari jam 2 pagi lah hitungannya ya sampai jam 2 siang ya, kurang lebih 12 jam. Jadi semua ibu itu pasti ketika kehamilan, ketika melahirkan, dan semua punya ceritanya masing-masing. Kayaknya cukup sekian dulu ya video aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerah atau paling tidak bisa ada gambaran lah buat kalian yang sekarang ini sedang hamil anak pertama, kemudian bisa tahu oh aku harus kayak gini nih, ternyata oh kalau kayak gini tuh berarti udah mau lahiran nih. Nah seperti itu, semoga benar-benar bisa bermanfaat ya video ini buat kalian semua, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah, amin. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.